Wang Lin mempersiapkan untuk menjadi kunci rendah selama waktunya di planet Ranyun. Ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi dengan aman dan dengan cepat meningkatkan level kultivasinya, sehingga ia dapat kembali ke sistem bintang aliansi. Namun kunci rendah tidak berarti bahwa ia akan menjadi seperti seorang kultivator tingkat rendah yang nyata dan bertahan. Kunci rendah yang sebenarnya adalah tidak perlu takut orang lain mengetahui tentang dia dan memperlakukan apa yang terjadi di sekitar dengan ketidakpedulian penuh. Dia tidak akan berpartisipasi dalam situasi di luar. Kunci rendah semacam ini dengan sikap seperti ini akan menciptakan kekuatan tak terlihat yang akan mencegah keberadaan teratas di planet Ranyun menyinggung perasaannya. Ini adalah hasil yang diinginkan Wang Lin. Langkahnya lembut saat dia kembali ke Menshan di bagian utara kota. Pemuda itu masih berkultivasi di bawah batu. Sepertinya pemuda itu telah berkultivasi dengan serius sepanjang hari. Begitu dia dekat, pemuda itu membuka matanya dan mendengus pelan. "Kamu berhenti." Wang Lin kaget. Dia berhenti berjalan dan menatap pemuda itu. "Apakah kamu tahu apa yang paling penting bagi para kultivator? Aku akan memberitahumu, ini adalah ketekunan." Pemuda itu memandang Wang Lin dan berkata, "Meskipun bakatmu tidak bagus, jika kamu rajin, ada peluang untuk maju. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan beberapa kultivator yang datang ke sini telah mencapai tahap formasi jiwa. Mereka tidak pernah pergi pagi-pagi sepertimu dan membuang waktu yang bisa dihabiskan. Bakatmu tidak bagus, jadi kamu harus lebih rajin. Jika tidak, kamu tidak akan dapat membentuk jiwa Naschen Soul." Pelajaran ini membuat Wang Lin semakin terkejut dan dia menunjukkan senyum masam. Saat pemuda itu melihat ekspresi Wang Lin, nadanya menjadi lebih baik. Rasa jijik di matanya juga berkurang dan dia berkata, "Bukan aku yang memandang rendahmu. Kamu harus ingat bahwa di dunia kultivasi, kamu tidak boleh memandang rendah diri sendiri jika kamu ingin orang lain menghormatimu. Energi spiritual di sini sangat padat. Jika kamu sudah selesai mengurus masalah, lakukan kultivasi tertutup selama 1 dekade, maka mungkin akan ada hari di mana kamu mencapai tahap Naschen Soul. Pada saat itu aku yakin kamu pasti bisa memiliki kekuatan dan tanggung jawab dalam keluargamu, seperti aku." Wang Lin menggosok hidungnya. Sejak dia menjadi seorang kultivator, semua orang yang dia temui licik dan egois. Tidak ada yang mau repot-repot mengatakan kata-kata itu kepadanya. Setelah dia menjadi kuat, karena semua pembunuhannya, tidak ada yang berani mengatakan hal itu kepadanya. Bahkan senior Duntian tidak punya terlalu banyak waktu dengan Wang Lin sebelum dia mati. Pada saat ini, saat dia tiba-tiba dimarahi oleh orang ini, dia merasa sedih dan dengan cepat mengangguk setuju. Ekspresi pemuda menjadi lebih baik, tetapi dia masih serius saat berkata, "Jika kamu memiliki masalah dengan kultivasi kamu, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Ingat satu hal, tidak memiliki bakat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kemalasan. Kami para kultivator berjalan melawan surga. Kita tidak bisa menenangkan hati dan tubuh kita. Jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa berjalan melawan surga untuk berkultivasi? Masuk ke dalam, cepat dan berkultivasi." Jika ada yang tahu Wang Lin melihat ini, mereka akan terkejut dengan adegan ini. Senyum masam Wang Lin menjadi lebih lebar. Saat dia memasuki gerbang, dia berbalik untuk melihat pemuda itu. Dari belakang, pemuda itu terlihat agak kurus dan pakaian besar di tubuhnya tampak tidak seimbang. Pada saat ini, angin sepau-sepau bertiup. Itu mengangkat rambut pemuda itu, dan pemuda itu tanpa sadar memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia tampaknya telah memperhatikan tatapan Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum berbalik kembali dan tidak lagi peduli dengan Wang Lin. Pemuda ini adalah seorang wanita yang menyamar dengan pakaian pria. Wajahnya ditutupi dengan mantra. Wang Lin melihat melalui ini sehari sebelumnya, tetapi untuk penampilannya yang sebenarnya, Wang Lin tidak memecahkan mantra untuk melihat. Setelah kembali ke rumah, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia membatasnya dan 1000 giok langit segera keluar. Tangannya membentuk segel dan mengirimkan beberapa sinar cahaya ke sejumlah besar giok langit. Energi celestial yang kaya segera ditahan ke daerah di sekitar Wang Lin tanpa ada yang bocor. Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Helai energi celestial memasuki tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. 1000 batu giok langit di sekeliling tubuhnya telah berubah menjadi debu dan menghilang. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Masih belum cukup giok langit. Kultivasi ascenden tidak bisa dibandingkan dengan transformasi jiwa sama sekali. Dulu pada tahap transformasi jiwa, aku masih bisa menanggung biayanya. Tetapi sekarang pada tahap ascenden, jumlah energi celestial yang dibutuhkan terlalu besar. Bahkan dengan 200.000 giok dari keluarga San, aku masih tidak akan bisa mencapai tahap pertengahan ascenden. Sedangkan untuk tahap akhir, jumlah yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Ada juga puncak tahap ascenden dan menembus ke tahap yin yang, alis Wang Lin dirajut erat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia mengerti. Giok langit sudah sangat langka, dan kultivator transformasi jiwa perlu menggunakannya setiap hari. Sejak dahulu, sejumlah besar giok langit akan dikonsumsi. Alam surgawi sudah hancur, jadi dari mana semua giok langit ini berasal? Wang Lin telah memikirkan hal ini sebelumnya tetapi tidak bisa memikirkan apapun.
Juga, ini hanya langkah pertama kultivasi, namun membutuhkan sejumlah besar giok langit. Berapa banyak giok langit yang akan dibutuhkan seorang kultivator di langkah kedua? Bukankah seseorang seperti Alser perlu jumlah yang sama dari giok langit seperti beberapa kultivator ascendant? Alis Wang Lin dirajut lebih erat. Mungkinkah langkah kedua tidak membutuhkan giok langit? Atau apakah ada cara khusus untuk menggantikan giok langit? Tebakan berani masuk ke pikiran Wang Lin. Saat dia merenungkan, dia menggerakkan kepalanya. Angin lembut dan lelaki tua berpakaian hitam dari keluarga San muncul di luar rumah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menghilangkan pembatasan di rumah. Pria tua itu dengan cepat masuk dan setelah ragu sejenak, dia juga menurunkan tingkat kultivasinya ke tahap formasi inti. Dia memasuki ruangan dengan senyum pahit di hatinya. Senior, aku terburu-buru terakhir kali, jadi aku tidak memperkenalkan diri. Junior adalah anggota keluarga San Qiming. Aku orang yang bertanggung jawab atas kota di sini. Aku bertanya-tanya siapakah nama senior. Orang tua itu sangat hormat. Dengan leluhur tua itu secara pribadi keluar, ini adalah seseorang yang tidak bisa dia singgung. Wang Lin dengan tenang berkata, Su Mu. Senior Su, 200.000 giok langit telah disiapkan oleh keluarga, silahkan periksa. Pria tua itu dengan cepat mengeluarkan tas berisi. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. 200.000 giok langit diberikan begitu saja oleh leluhur tua itu. Ini segera menunjukkan betapa tidak normal orang ini. Setelah mengambil tas itu, Wang Lin tidak memeriksanya. Dia percaya bahwa sesama kultivator ascendant dari keluarga San tidak akan mencoba menipu dia dalam hal ini. Setelah lelaki tua itu menyerahkan tas berisi, ia dengan cepat berkata, Senior bisa tenang, Junior telah memberikan perintah untuk memastikan masalah kemarin tidak menyebar. Tidak ada yang tahu bahwa Junior datang ke sini hari ini, jadi tidak ada yang akan mengganggu kultivasi Senior. Selain itu, jika Senior ingin melakukan pelatihan tertutup, ada tempat yang lebih baik di kota. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak perlu, kamu bisa pergi. Pria tua itu mundur dengan cepat dan penuh hormat. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Senior, dalam 7 hari, pavilion keluarga akan mengadakan lelang. Itu akan termasuk pil dewa palsu peringkat 8. Tatapan Wang Lin dengan dingin menyapu orang tua itu. Lelaki tua itu langsung gemetar dan menelan bagian akhir dari kalimatnya. Ruangan itu sunyi dan waktu berlalu begitu saja. Namun bagi lelaki tua itu, rasanya sangat lama, seolah-olah setiap napas berlangsung 1 tahun. Keheningan ini menciptakan tekanan sunyi yang membuat lelaki tua itu bergetar. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi keluarga memerintahkannya untuk menguji kultivasi orang ini, jadi dia harus menggigit peluru dan mengajukan pertanyaan. Namun ada sedikit harapan dalam hatinya bahwa keheningan ini bukan karena senior Su Mu melihat melalui kata-katanya tetapi tergoda oleh pil dewa palsu peringkat 8. Tak lama setelah itu, Wang Lin perlahan membuka mulutnya. Bawa ke sini. Wajah lelaki tua itu pucat saat dia menatap Wang Lin. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan token merah. Dia berbisik, ini adalah tanda untuk pelelangan. Kamu bisa pergi. Setelah menerima token, Wang Lin menutup matanya. Lelaki tua itu dengan cepat meninggalkan rumah dan menghembuskan napas lega. Keringat dingin sudah membasahi pakaiannya, dan pada saat ini, kata-kata dingin Wang Lin memasuki telinganya. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia dengan cepat berbalik dan dengan hormat membungkuk sebelum menghilang dengan mudah. Di bagian kota terpencil, ia muncul kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Pada saat kata-kata Wang Lin memasuki telinganya, dia tahu bahwa semua pikirannya telah dilihat olehnya. Skema tingkat ini membuatnya ketakutan. Dia bertindak sesuai dengan apa yang keluarga katakan kepadanya dan menggunakan pil dewa palsu peringkat 8 untuk menguji Wang Lin. Jika Wang Lin mengambil token, maka itu berarti Wang Lin kemungkinan besar adalah seorang kultivator ascendant. Jika Wang Lin tidak tergoda, dia harus mengevakuasi semua anggota keluarga di dalam kota tanpa penjelasan. Dia sudah mendapatkan jawabannya, tetapi hatinya gelisah. Pil peringkat 8. Wang Lin merenung sambil memegang token. Wang Lin tahu peringkat pil dengan sangat baik. Bagaimanapun Limuan adalah Grandmaster Alkimia. Ada 9 peringkat untuk pil dan setiap peringkat memiliki kualitas rendah, sedang dan tinggi. Pil peringkat 9 dapat dianggap sebagai pil dewa, peringkat 8 adalah pil dewa palsu dan peringkat 7 adalah pil surgawi. Dulu saat Wang Lin membentuk Naschen Soul, dia menelan pil peringkat 6 berkualitas tinggi. Jajaran pil ini dibuat oleh generasi selanjutnya. Meskipun nama-nama seperti surgawi dan dewa terdengar luar biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan pil surgawi dan dewa sejati. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Agar lebih akurat, pil peringkat 9 adalah batasnya. Jika seseorang mencapai langkah kedua, pil menjadi tidak efektif kecuali mereka mendapatkan pil surgawi dan dewa. Namun dengan tingkat kultivasiku saat ini, pil peringkat 8 masih efektif. Mata Wang Lin menyala dan dia membuat keputusan. Junior berjubah hitam itu tidak akan berani menguji kultivasiku dengan pil. Itu pasti kultivator ascendant keluarga San. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasiku dan menggunakan metode lembut ini untuk menguji kultivasiku. Jika aku tidak tergoda, itu berarti aku telah melangkah melewati langkah pertama kultivasi.
Wang Lin menyentuh tas yang berisi 200.000 giok langit, dan kemudian meletakkan masalah ini di benaknya. Sinar cahaya merah terbang melintasi domain utara sistem bintang Alhiven, dan suara tua datang dari dalam. Mei ini adalah kampung halamanku dan rumah masa depanmu. Memikirkannya sekarang, sudah ribuan tahun sejak aku kembali. Jika bukan karena batu Alhiven yang ditinggalkan oleh leluhur, tidak mudah bagi guru untuk membawamu ke sana. Ada seorang wanita di dalam sinar merah. Saat wanita itu melihat sistem bintang yang tidak dikenal ini, tidak ada perasaan memiliki. Planet yang tampak seperti kaca adalah planet 1000 ilusi. Ini adalah salah satu dari 5 bintang utama di domain utara sistem bintang Alhiven. Mei sistem bintang Alhiven sangat peduli tentang garis keturunan. Tanpa garis keturunan keluarga, kamu tidak akan dapat berlatih metode kultivasi tingkat yang lebih tinggi dan tidak akan menerima perlindungan dari keluarga. Mulai sekarang, selain menjadi muridku, kamu juga putri angkatku. Setelah aku kembali ke planet 1000 ilusi, aku akan melakukan ritual pertukaran darah untuk mengubah garis keturunanmu. Mulai saat itu kamu tidak akan lagi dipanggil Liu Mei melainkan Huan Mei. Apa kamu setuju? Mata pria tua itu cerah saat dia memandang wanita itu. Dia sangat puas dengan muridnya dan tidak ingin dia menderita karena beberapa tradisi lama dari sistem bintang Alhiven. Tanpa garis keturunan yang tepat, dia tidak akan memiliki status. Oleh karena itu dia tidak ragu untuk menggunakan ritual pertukaran garis keturunan yang jarang digunakan untuk mengubah garis keturunannya. Wanita itu merenung. Guru sudah menyebutkan ini padanya dalam perjalanan ke sini. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak guru. Pria tua itu tertawa dan sangat senang. Mei orang tua ini pasti akan mengasuhmu menjadi kultivator langkah kedua. Kamu akan melampaui tingkat kultivasi Nirvana Skrier orang tua ini. Sinar merah dengan cepat terbang, hanya meninggalkan suara tawa saat itu langsung menuju ke planet 1000 ilusi. Wanita itu memandangi planet 1000 ilusi dan berpikir dalam hatinya. Perjalanan ke sistem bintang Alhiven ini adalah kehidupan baru bagiku. Wang Lin dan semua yang terjadi di planet Suzaku sekarang ada di masa lalu. Dengan bakatnya, dia mungkin bahkan belum mencapai tahap ascenden. Juga, bahkan tidak yakin apakah dia bisa melewati cobaan hidup dan mati saat memasuki tahap ascenden. Perbedaan antara dia dan aku menjadi semakin luas. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai lawanku. Sayangnya, harta khusus yang aku siapkan untuknya tidak lagi berguna. Wanita itu menarik napas saat dia memikirkan harta yang telah dia persiapkan khusus untuk Wang Lin. Ada sedikit rasa sakit di matanya, tapi itu segera ditutup oleh ketidakpedulian. Dia mungkin masih di planet Suzaku. Dibandingkan denganku, dia tidak lagi berada di level yang sama. Sinar merah memasuki planet 1000 ilusi dan menghilang. Di planet Ranyun, sejumlah besar giok langit melayang di sekitar Wang Lin saat ia perlahan-lahan menyerap energi celestial. Setelah 7 hari, dia membuka matanya. Ada kilat bergerak di dalam matanya, membuat itu terlihat sangat aneh. Setelah mengambil napas besar dan melahap energi celestial yang tersisa, sejumlah besar giok langit menjadi debu. Wang Lin sepertinya memperhatikan sesuatu saat dia melihat keluar. Jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi. Pemuda mengeluarkan 2 helai gas putih yang mengelilingi tubuhnya sebelum secara bertahap menghilang. Dia membuka matanya sambil menatap langit dan bergumam, bakatku tidak cukup, tapi dengan tekun, aku akan mencapai tahap pertengahan Naschen Soul suatu hari. Tepat pada saat ini dia mengerutkan kening. Seseorang berjalan ke arahnya. Orang ini memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah ungu tanpa motif. Orang ini terlihat seperti usianya baru 30 tahun. Dia tampak sangat tampan dan memancarkan aura ganas, membuatnya tampak sangat luar biasa. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin membedakan keduanya. Dia memandang pintu masuk seolah sedang menunggu sesuatu. Melihat tatapan pemuda di bawah batu, ia dengan santai memandang pemuda itu dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Pemuda di bawah batu mengerutkan kening lebih keras. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria ini, tetapi dia punya perasaan bahwa ini adalah seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Dia merasakan perasaan krisis datang dari jiwanya. Ada kilatan cahaya di pintu masuk salah satu kamar saat seseorang berjalan keluar. Itu Wang Lin. Saat dia muncul, orang yang memakai ungu datang. Rasa gengsi dan keagungan datang dari Wang Lin. Tanda niat pertempuran samar-samar datang dari pria berpakaian ungu, tapi itu secara paksa ditekan olehnya. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Pemuda di bawah batu tiba-tiba merasakan iklim di sekitarnya menjadi dingin seolah-olah musim dingin telah tiba. Jantungnya berdetak kencang dan samar-samar dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia melihat Wang Lin keluar, dia segera berkata, "Kembalilah." Wang Lin kaget dan menatap pemuda di bawah batu. Pemuda itu berdiri. Jubah besarnya tampak sangat tidak seimbang, tetapi dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dalam beberapa langkah, dia tiba di titik kontrol formasi. Dia dengan segera berkata, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Kembali. Orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagimu. Aku bertanggung jawab atas formasi di sini, jadi aku akan membuatmu tetap aman." Saat dia berbicara,
dia membuka tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Wang Lin dengan hati-hati melihat pemuda itu dan berkata, "Kamu bukan lawannya." Pemuda itu mengerutkan kening lagi. Dia mengangkat batu giok dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu bersikeras untuk keluar, maka aku tidak akan membantu masalah ini." Wang Lin tertegun. Dia mengambil 2 langkah mundur dan kembali ke dalam formasi. Pemuda itu segera tiba di depan Wang Lin. Dia memandang pria berpakaian ungu dan berkata dengan keras, "Senior, ini adalah area Menshan keluarga Sanku. Aku ingin tahu mengapa senior ada di sini." Pria berbaju ungu itu juga kaget, dan niat bertarung benar-benar menghilang. Matanya dipenuhi dengan minat saat dia dengan hati-hati mengamati pemuda itu dan tersenyum. "Siapa namamu?" Ekspresi pemuda itu membeku sesaat dan dia berkata, "Nama junior adalah Sanling." Pria berbaju ungu mengangguk dan berkata, "Kamu sangat berdedikasi untuk pekerjaanmu, bagus, kamu boleh pergi. Orang yang aku cari adalah orang di belakangmu." Ekspresi pemuda berubah dan dia berkata, "Senior, jika dia meninggalkan daerah itu, maka junior tidak akan melakukan apa-apa. Namun karena dia masih berada di area Menshan, maka ini adalah tanggung jawab junior." Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pemuda itu. Lalu tatapannya melewati pemuda dan mendarat di Wang Lin. Satu tatapan menyebabkan tubuh Sanling bergetar. Dia merasa seolah orang yang berdiri di depannya bukan seorang kultivator tetapi binatang buas kuno. Tatapan itu seperti peringatan, jika dia berkata lagi atau tidak minggir, dia akan hancur oleh binatang buas kuno itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia benar-benar tidak peduli dengan tatapan pria itu. Jiwa asal pemuda itu gemetar, tapi dia masih berdiri di depan Wang Lin. Wang Lin menatap punggung pemuda itu dan mulai merenung. Sanling menarik napas dalam dan mengepalkan giginya. "Senior, selama dia tidak keluar, aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Selain itu, dia hanya seorang kultivator formasi inti." "Senior." Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening. Ditolak berkali-kali dengan identitasnya membuat ketidaksenangan muncul di hatinya. "Kamu kembali." Namun, sebelum pria berbaju ungu itu selesai berbicara, Wang Lin tiba-tiba angkat bicara. "Cukup." Ekspresi Wang Lin biasa saat dia keluar dari formasi di pintu masuk. Pada saat dia keluar, Sanling segera berkata, "Mengapa kamu keluar? Kembalilah." Dia hendak menghancurkan batu giok di tangannya. Giok ini akan mengirimkan pesan. Wang Lin berbalik. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah." Dengan itu Wang Lin berjalan ke arah pria berpakaian ungu. Kabut biru muncul. Itu mengelilingi area dan menghalangi pandangan Sanling. Ada 30 langkah antara Wang Lin dan pria berpakaian ungu. Wang Lin tampak sangat tenang saat dia berjalan ke arahnya. Pria berbaju ungu pada awalnya sangat nyaman, tetapi saat Wang Lin mendekat, dia merasakan tekanan datang dari Wang Lin. Tekanan ini sangat kuat. Saat Wang Lin hanya 10 langkah darinya, tekanannya hampir mencapai puncaknya. Pria dengan ekspresi ungu sedikit berubah dan matanya menyala terang. Dia menatap Wang Lin, dan bukannya mundur, dia memaksakan dirinya untuk tetap diam. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Saat langkah itu mendarat, seolah-olah raungan gemuruh meledak di benak pria itu. Seolah-olah langkah itu tidak mendarat di tanah tetapi dalam pikirannya. Pria itu tidak bisa membantu tetapi mundur 1 langkah. Wang Lin mengambil 8 langkah, dan setiap langkah itu seperti petir di pikiran pria berpakaian ungu. Saat dia mengambil setiap langkah, efeknya tampak menumpuk. Ini menciptakan badai di dalam pikiran pria itu. Saat dia terus mundur, ekspresinya menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Wang Lin. Pada langkah terakhir, Wang Lin mengangkat kakinya dan menatap pria berpakaian ungu. Ada sedikit kedinginan di matanya saat dia tiba-tiba turun. Jika langkah-langkah sebelumnya secara bertahap membangun kekuatan, maka langkah terakhir ini adalah ledakan dari semua kekuatan yang berkumpul dari sebelumnya. Ekspresi pria berpakaian ungu berubah. Dia mundur tanpa ragu dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, aku tidak punya niat buruk." Wang Lin dengan dingin menatap pria itu dan berjalan melewatinya. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan mengikuti Wang Lin. Saat kabut biru menghilang, tidak ada jejak apapun yang terjadi. Sanling tidak merasakan apa yang terjadi di dalam kabut. Dia menghela nafas dan duduk dalam posisi lotus di bawah batu sekali lagi. Akan sangat sulit baginya untuk hidup setelah dibawa pergi oleh senior itu. Pemuda itu takut sebentar sebelum menutup matanya dan kembali berkultivasi. Dia telah memenuhi tugasnya. Setelah mencapai bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan menuju paviliun di sisi timur. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan berkata, "Rekan kultivator Su, namaku San 11. Aku tidak punya niat buruk sebelumnya." Karena statusnya, dia biasanya tidak akan pernah berbicara dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya seperti ini. Namun saat dia menguji orang ini sebelumnya, kultivasi Suemyu ini terlalu misterius dan dia tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Ini bukan bagian terpenting. Dia merasakan rasa percaya diri dan niat membunuh yang kuat dari Wang Lin. Aura ini hanya bisa datang dari seseorang yang telah membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dan tidak hanya sekali. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan aura kepercayaan diri ini. San 11 ini adalah salah satu dari 3 kultivator ascenden di planet Ranyun.
Dia adalah leluhur tua keluarga San, seorang kultivator ascenden tahap awal. Setelah menyelesaikan kultivasi di dasar laut, ia bergegas ke kota ini.